Oke, silakan Pak. Baik, Pak. Sebentar. Sudah terlihat nggak? Sudah, ya. Oh ya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mitra. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari review jurnal. Ada 5 jurnal yang akan saya presentasikan terkait pencitraan foto akustik. Jurnal yang pertama yaitu Beta Adrenergic Glaucoma Drugs Reduce Lymphatic Clearance from the Eye, a Sequential Photoacoustic Imaging Study. Ditulis oleh Yosef Hana pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem beta adrenergik terlibat dalam regulasi limfatik pada mata. Sistem limfatik berperan penting dalam membentuk imunitas tubuh. Studi sebelumnya membahas tentang metode untuk mengukur drainase limfatik yang aktif dari mata menggunakan pencitraan in vivo yang non-invasif yang dikombinasikan dengan near tomografi fotoakustik. Pencitraan ini mengkombinasikan kontras tinggi dari pencitraan optik dengan resolusi spasial pencitraan akustik. Oleh sebab itu, pencitraan non-invasif akan digunakan untuk mendeteksi pembersihan limfatik dari mata seiring bertambahnya usia. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan hewan coba tikus dewasa yang berusia 10-12 minggu yang terdiri dari 16 tikus betina dan 16 tikus jantan. Tikus diberi perlakuan dengan timolol sebesar 0,5% atau betaxolol dengan konsentrasi 0,5% 2 kali sehari pada mata kanan. Tikus kontrol diberi perlakuan air mata buatan 2 kali sehari pada mata kanan. IOP adalah faktor terbesar penyebab terjadinya glaukoma yang dapat menyebabkan kebutaan. IOP diukur sebelum treatment untuk semua grup dan 1 jam berikutnya sampai hari ke-14 menggunakan torometer yang non-invasif. Sumber eksitasi tomografi fotoakustik menggunakan HISE near infrared laser dye. Karakteristiknya menggunakan phantom pencitraan fotoakustik yang menunjukkan hubungan linear antara intensitas sinyal dan konsentrasi GC dye. Rekonstruksi citra menggunakan algoritma back projection dengan software View MSOT dan region of interest atau ROI dari mata kanan serta cervical lymph nodes dari tikus dicitrakan menggunakan proses citra AMF dan koordinat ROI diteruskan ke citra yang diproses secara regresi linear. Hasil penelitian ditujukan pada gambar 1.1, yaitu kepala tikus bagian mata yang diberi perlakuan timolol dan tikus kontrol. Gambar 1.1a menunjukkan pemindaian kepala tikus dengan treatment timolol selama 14 hari sebelum mata kanan diinjeksi dengan intrakameral. Terlihat tidak ada sinyal. Kemudian yang B, setelah 20 menit injeksi, sinyal HC berwarna hijau terlihat pada mata kanan. C dan D, sinyal HC berwarna hijau menurun pada 2 dan 4 jam setelah injeksi. Pada bagian E, pemindaian kepala tikus kontrol sebelum diinjeksi intrakameral. Terlihat tidak ada sinyal terdeteksi. Kemudian yang F, 20 menit setelah injeksi, sinyal HC terdeteksi berwarna hijau pada mata kanan. G dan H, terjadi penurunan sinyal HC pada 2 dan 4 jam setelah injeksi. Kemudian untuk yang betaxolol hampir mirip hasilnya dengan yang timolol, yaitu pada gambar A, pemindaian kepala tikus selama 14 hari sebelum mata diinjeksi tidak ada sinyal. Kemudian 20 menit setelah injeksi berwarna hijau pada mata kanan dan 2-4 jam setelah injeksi warna hijau sudah mulai menurun. Pada tikus kontrol juga demikian, dan penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan limfatik clearance dari mata karena adanya treatment dari beta adrenergik, yaitu timolol dan betaxolol. Yang selanjutnya yaitu pendant breast immobilization and positioning in photoacoustic tomographic imaging. Ditulis oleh Skoustra dan kawan-kawan pada tahun 2021. Kanker payudara merupakan penyakit yang paling sering terjadi di dunia. Pencitraan payudara menjadi hal penting guna deteksi, diagnosis, monitoring, treatment, dan mengikuti perkembangan kanker. Pencitraan saat ini menggunakan mamografi, ultrasonografi, dan MRI.
di mana pencitraan tersebut menggunakan modalitas radiasi fermion dan biaya pemeriksaan yang mahal. Pencitraan fotoakustik merupakan modalitas baru untuk mencitrakan kanker payudara. Kontras penyerapan optik pada jaringan polihemoglobin dan lipid. Pencitraan fotoakustik dapat mendeteksi angiogenesis atau terciptanya pembuluh darah baru yang merupakan salah satu ciri terbentuknya tumor kemudian kanker. Metode penelitian pada gambar 2.1 bagian A yaitu sketsa cup terlihat dari atas dan pola sebanyak 32 lubang dengan diameter 5 mm. Bagian B yaitu sketsa 3 dimensi dari cup dengan beberapa lubang yang dilingkari oleh cincin stainless steel. Performa dari cup diamati menggunakan pencitraan volunteer sehat dengan fotoakustik mikroskopi. Subjek adalah wanita yang berusia 50 tahun ke atas karena mayoritas pengidap kanker payudara adalah wanita berusia 50 tahun ke atas. Kemudian laser yang digunakan yaitu laser pulsa dengan panjang gelombang 755 nanometer dan 1064 nanometer. Gelombang 1064 nanometer digunakan karena memiliki kedalaman penetrasi pada jaringan biologi, akan tetapi absorpsi terhadap air juga tinggi. Laser dengan panjang gelombang 755 nanometer digunakan karena serapan terhadap biologi tinggi dan serapan pada air rendah. Hasil penelitian menunjukkan dari 5 volunteer, penelitian ini menunjukkan desain dari bridge supporting cups yang diserahkan menggunakan tomografi fotoakustik. Pada kolom pertama menunjukkan gambar tanpa menggunakan cup. Pada kolom kedua sampai kolom keempat menunjukkan gambar dengan ukuran cup yang berbeda-beda. Panah merah menunjukkan vessel atau pembuluh darah, sedangkan panah abu-abu menunjukkan lokasi nipple. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dengan penggunaan cup dapat mengurangi pergerakan bridge, akan tetapi tidak menghambat pernafasan. Jurnal yang ketiga yaitu Virtual Interoperative Optical Coherent Tomography Angiography Integrated Surgical Microscope for Simultaneous Imaging of Morphological Structures and Vascular Maps in Vivo. Ditulis oleh Daewon dan kawan-kawan pada tahun 2022. Mikroskop bedah digunakan di berbagai bidang antara lain optalmik, pediatrik, ortopedik, vaskular, neurologi, dan operasi plastik. Komputer tomografi atau CT, magnetic resonance imaging atau MRI, dan pencitraan ultrasound terintegrasi menggunakan mikroskop bedah akan tetapi sistem tersebut memiliki resolusi dan sensitivitas rendah, menggunakan radiasi pengion, sistem yang kompleks, dan proses pencitraan yang lama. OCT merupakan pencitraan optik non-invasif yang memiliki resolusi yang tinggi dengan visualisasi struktur subpermukaan yang dibangun secara real-time yang dapat diaplikasikan di bidang medis khususnya bedah atau surgical. Metode penelitian gambar 3.1 merupakan skema VI Okta SM atau Virtual Interoperative Optical Coherent Tomography Angiography Surgical Microscope. Sampel yang digunakan adalah tikus yang diinduksi dengan sel melanoma. Bagian tikus yang dicitrakan adalah telinga dan otak. V-Okta SM dibangun menggunakan superluminescence light emitting diode dengan panjang gelombang 854 nanometer sebagai sumber pencitraan. Sinar dari sumber terdistribusi ke sampel kolimator, achromatic doublet lens, dan cermin digunakan pada proses pencitraan. OCT terdiri dari kolimator dan 2 galvanometer. Mikroskop bedah secara bersamaan memberikan superficial dan memberikan informasi supermukaan dari daerah bedah. Sinyal yang diperoleh diolah menggunakan software LabVIEW termasuk akuisisi data, processing, dan untuk menampilkan citra. Berikut hasil penelitiannya. Gambar 3.2 merupakan gambar telinga tikus secara in vivo yang discan menggunakan V-Okta SM. Pada bagian A merupakan snapshot atau hasil fotografi dari telinga tikus. Bagian B dan C merupakan bagian telinga tikus menggunakan Okta dan OCT pada gambar A. Kemudian bagian D dan E merupakan representatif gambar Okta dan OCT dari garis kuning yang terdapat pada gambar A.
Kemudian gambar 3.3 yaitu gambar otak tikus yang di-scan menggunakan Vyokta SM dengan magnifikasi yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian, sistem Vyokta SM menunjukkan informasi struktural dan fungsional dari pembuluh darah untuk keperluan pembedahan. Dibandingkan dengan pencitraan konvensional, sistem ini didasarkan pada pencitraan non-destruktif, non-kontak, dan label-free. Resolusi spasial dari perbesaran yang berbeda-beda yaitu 11,05 mikrometer, 8,77 mikrometer, dan 6,96 mikrometer dengan resolusi aksial sebesar 10,1 mikrometer. Sistem pencitraan menggunakan telinga dan otak tikus yang diambil secara real time, 2 dimensi, dan 3 dimensi menggunakan OCT dan Okta. Selanjutnya, yaitu jurnal yang berjudul Comparing Deep Learning Frameworks from Photoacoustic Tomography Image Reconstruction. Ditulis oleh Kong Su pada tahun 2021. Pencitraan fotoakustik disebut juga pencitraan optoakustik yang merupakan teknik pencitraan biomedis yang non-invasif yang didasarkan pada kombinasi pencitraan optik dan pencitraan ultrasound. Jika dengan DOT dan fluorescence molekular tomografi atau FMT, pencitraan fotoakustik memiliki kedalaman penetrasi dan resolusi spasial yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan pencitraan ultrasound atau HES, pencitraan fotoakustik memiliki kontras yang tinggi dan artifak citra yang minimal. Metode rekonstruksi citra fotoakustik memiliki keterbatasan geometris. Oleh sebab itu, digunakan metode deep learning guna memperbaiki kualitas rekonstruksi citra fotoakustik, antara lain artifak dan noise citra dapat dihilangkan. Pada gambar 4.1 merupakan ilustrasi pencitraan fotoakustik. Bagian A yaitu proses pencitraan fotoakustik, bagian B yaitu deteksi sinyal fotoakustik. Saya laser mengenai sampel, kemudian sebagai energi diserap dan diubah menjadi panas, terjadi distribusi suhu, perubahan tekanan yang merambat sebagai gelombang akustik. Gelombang akustik kemudian dideteksi oleh transducer. Pada gambar 4.2 yaitu ilustrasi metode deep learning menggunakan generator dan diskriminator. Seluruh data diolah menggunakan keywave yang ada di MATLAB. Metode yang akan digunakan dalam pencitraan ini adalah model based learning dalam bidang pencitraan medis, antara lain untuk rekonstruksi citra, sintesis citra, segmentasi citra, klasifikasi citra, dan deteksi citra. Pendistribusian data menggunakan model generatif dan diskriminatif. Hasil penelitian untuk mengetahui kualitas rekonstruksi citra fotoakustik digunakan analisis struktural similarity index atau SSIM dan peak signal to noise ratio atau PSNR. Pada gambar 4.3, visualisasi rekonstruksi citra fotoakustik untuk sintesis vaskular dan model yang berbeda. Rekonstruksi diurutkan dari kualitas rendah ke tinggi, yaitu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, berdasarkan nilai SSIM. Penggunaan metode deep learning menjadikan citra memiliki kontras yang lebih baik dibandingkan dengan citra yang lainnya. Tabel 4.1 yaitu perbandingan performa rekonstruksi dari berbagai model. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dengan metode deep learning memberikan nilai PSNR dan SSIM yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Metode rekonstruksi citra fotoakustik menggunakan deep learning dapat mengurangi waktu rekonstruksi citra dan waktu komputasi. Dengan hasil yang sama dengan rekonstruksi citra fotoakustik, penggunaan deep learning memberikan waktu yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu high resolution in vivo imaging of rhesus cerebral cortex with ultrafast portable photoacoustic microscopy. Ditulis oleh Weikin dan kawan-kawan pada tahun 2021. Hubungan antara aktivitas neural dan hemodinamik pada otak memiliki peran penting dalam neuroscience. Pencitraan seperti MRI, PET, NIR, spektroskopi banyak digunakan untuk mencitrakan fungsi otak.
Suatu pencitraan diharapkan memiliki SNR yang baik dan resolusi yang baik. Metode pencitraan yang menggunakan pencitraan optik dan scattering seperti pencitraan foto akustik, OCT, OIC, LSCI digunakan untuk mencitrakan neurovaskular karena memiliki resolusi spasiotemporal yang tinggi. Teknik pencitraan yaitu PAM sedang dikembangkan untuk mencitrakan fungsi otak. Pada pencitraan foto akustik, remover menyerap energi laser, kemudian terjadi ekspansi termoelastik dan menghasilkan gelombang ultrasound. Berikut merupakan skema dari PORPAM dan konfigurasi interface pencitraan. Pada gambar 5.1 merupakan skema pencitraan in vivo cerebral dari rhesus monyet dewasa. Laser pulsa dengan panjang gelombang 532 nanometer melewati beam splitter. Fotodioda digunakan untuk merekam fluktuasi dari refleksi laser beam untuk mengkalibrasi sinyal foto akustik. Cahaya transmisi difilter oleh optical spatial filter, yaitu dua lensa objektif yang dipasang dengan single mode fiber dan diteruskan ke interface pencitraan PORPAM atau Portable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy. Yang adalah rhesus tikus yang diinduksi hipoksia dan normoksia. Data diproses menggunakan MATLAB. Hasil penelitian pada gambar 5.2a merupakan perubahan relatif dari hemoglobin total atau HBT ditunjukkan oleh normalisasi gambar MAP dari cerebral vaskular pada otak kiri dari rhesus monyet. Kemudian di bagian 1, MAP yang diperoleh dari bagian normoksik. Bagian 2 sampai bagian 4, MAPS yang diperoleh dari bagian hipoksia. Bagian 5, MAP yang diperoleh dari bagian normoksia setelah melanjutkan normal oksigen ventilatori. Kemudian yang B, perubahan diameter cerebral vaskular. Bagian 1, MAP dari diameter cerebral vaskular yang dihitung berdasarkan jumlah piksel. Setiap piksel merepresentasikan 10 mikrometer. Bagian 2 sampai bagian 4 yaitu variasi diameter dan dari pembuluh darah cerebral pada bagian hipoksia dibandingkan dengan bagian normal oksigen ventilatori pada B1. Warna biru merepresentasikan vasodilatasi pembuluh darah dan warna merah merepresentasikan vasokonstriksi pembuluh darah. Pada bagian 5, variasi diameter dari pembuluh darah cerebral di bagian normoksia setelah melanjutkan normal oksigen ventilatori. C yaitu konektivitas fungsional, C1 MAP pada vaskular cerebral dari tipe rhesus monyet. Kemudian bagian 2 sampai bagian 4, variasi bagian hipoksia yang dibandingkan dengan normal oksigen ventilatori pada C1. Bagian 5 yaitu variasi bagian normoksia setelah melanjutkan normal oksigen ventilatori dengan skala 1 mm. Berdasarkan penelitian, diperoleh analisis struktural dan fungsional pada pencerahan rhesus otak monyet menggunakan PORPAM dengan resolusi spasial 15 mikrometer dan 120 mikrometer. Dan resolusi atemporalnya yaitu 5 skot. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Oke, Mbak, itu nanti ini kan sudah paper ke-10 ya. Iya, Pak. Ya, saya harap nanti semua paper itu Anda simpan di satu folder mungkin ya. Anda kalau untuk referensi itu pakai apa? Pakai Mendeley atau apa? Iya, pakai Oke. Mendeley, Pak. Oke, berarti di Mendeley ya. Nanti ya saya harapkan nanti itu ya mungkin di pertengahan atau di akhir gitu. Nanti kan kita mungkin bahas ini sampai pertengahan sebelum UTS lah ya. Iya. Nanti setelah UTS kita fokus ke ini proposal ya. Iya, baik, Jadi Pak. misalnya Anda sudah mulai menyusun latar belakang gitu kan. Kemudian nanti metodologi, nanti presentasi tiap minggu itu aja ya. Gitu ya. Sampai saya harapkan di akhir semester itu draft proposal sudah jadi gitu ya. Iya, Pak. Dan Anda kalau kan gini, kalau nanti Anda cepat untuk kompre, nanti Anda bisa publikasi Anda itu bisa diakui gitu kan.
Nah, saya harap dari kajian paper ini pun juga muncul mungkin ya mini review lah ya. Mini review terhadap paper-paper itu ya. Kan nanti lumayan lah kalau sampai akhir kan mungkin lebih dari 40 paper kan. Gitu ya. Ya tinggal tambah dikit lah nanti bisa untuk mini review ya terhadap mungkin perkembangan baik software atau hardware untuk photo acoustic imaging gitu ya. Itu kan boleh saja. Nah, itu nanti ya terutama nanti Anda juga nyari yang ini ya kaitannya dengan dental ya. Iya betul Pak. Jadi nanti cari yang betul-betul dekat dengan Anda ya. Iya, untuk yang fisika medis dari Burini itu juga seperti mini review gitu dari artikel itu juga foto acoustic imaging in dentistry saya buat mini reviewnya. Jadi lebih ke dental gitu Pak. Oke. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga. Iya, bisa ditambah itu juga kan gitu. Jadi ya, yang penting itu nanti publish-nya itu kan akan diakui untuk nambah publikasi seandainya semua pembimbing diikutkan. Oke, kemudian kalau dari 10 paper itu yang menurut Anda yang nanti kira ada nggak agak untuk menambah ada ide baru nggak dari situ? Apa sudah bisa ya? Ada nggak sih yang mungkin nambah-nambah ke topik yang ini ingin Anda dibangun gitu ya di proposal itu kira-kira? Ya, kalau sejauh ini masih penggunaan deep learning. Kemudian untuk yang mungkin nanti untuk analisis citranya kan satu dari citra asli dari lab view, kemudian yang satu kan diolah menggunakan deep learning untuk kontrasnya dan lain-lain. Nah, untuk menganalisis citranya, saya mengadopsi dari ini ada jurnal tadi yang menggunakan SSIM dan SNR itu Pak untuk kualitas citranya. Dan mungkin nanti kalau bisa ya dihitung resolusi spasial dari alatnya. Ya, maksudnya nanti kan juga teknik itu nanti terkait dengan hardware-nya ya kan? Iya, betul. Gitu kan, Anda juga harus lihat juga di situ. Bisa nggak sih dengan teknik? Sepertinya teknik itu kalau dengan hardware-nya bagaimana korelasinya kan dia harus dicari juga kan? Iya, kalau itu mungkin nanti bagaimana? Apa? Mungkin nanti setelah saya membaca jurnal dari dental yang periodontitis, nanti kan ada perkembangan dari diagnosisnya menggunakan pencitraan foto akustik. Mungkin dari situ bisa ditambahkan apa yang kurang sejauh ini, gitu Pak. Iya, betul. Dari hardware-nya juga. Mungkin kalau untuk portable lebih kompak belum menuju ke situ, tapi mungkin bisa lebih baik dari alat sebelumnya. Ya, kita harapkan memang kalau toh misalnya tidak membuat sistem baru, tapi kan dari sistem yang sudah ada itu bisa dikembangkan kemana ya. Jadi memang di S3 itu kan tuntutannya kebaruan ya. Iya, betul. Kebaruan gitu. Kebaruan dari yang sudah ada. Kalau waktu S2 mengulang tambah sedikit pengembangan boleh kan. Tapi kalau S3 itu nanti dikejarnya itu kebaruannya kan. Baik kebaruan dalam hardware maupun software kan. Apa yang sudah Anda kembangkan sehingga ini nanti akan dipakai oleh adik-adik kelas Anda kan misalnya untuk S2 dan S1 gitu loh. Itu sebetulnya. Iya. Jadi sistem atau ada nanti prototype misalkan itu S3 itu nanti itu di hasil karya Anda itu mampu dipakai gitu kan untuk teman-teman yang S2 maupun S1 gitu kan. Biasanya kebaruannya di situ kan. Dia akan tampak gitu. Jadi sistem yang dibangun Anda itu ketika sudah lulus itu dipakai orang cukup banyak gitu yang S2 S3 yang S2 sama S1 tentunya ya. Gitu. Ya contoh realnya sih contoh yang Bu Rini, yang Pak Andreas, kalau yang saya di foto akustik kayak gitulah. Itu kan jadi nah kalau misalnya nanti tidak ada prototype itu yang kadang-kadang agak-agak nanti itu agak sulit gitu ya untuk kalau ketika ditanya kebaruannya itu apa gitu kan salah satunya gitu atau memang bisa juga sih software ya jadi softwarenya itu nanti dipakai orang gitu
intinya gitu sebetulnya kan. Jadi S3 itu kan pengembangan ya, atau malah jadi meng-create kebaruan gitu ya. Iya. Walaupun kebaruan dalam tanda petik ya. Artinya kita juga ya hanya menambah-nambah dari yang sudah ada. Karena kan kalau Anda perhatikan kan pencitraan itu sudah advance banget sebetulnya kan. Iya, betul, Pak. Sudah advance banget di luar itu. Cuman memang di kita aja yang ya, karena kita keterbatasan ya, keterbatasan Iya. sumber peralatan yang ada ya. Iya, dan Walaupun di kita Indonesia punya itu hmm? yang mengembangkan juga baru GM, Pak, saya lihat. Untuk pencernaan foto akustik ini yang mengembangkan baru GM. Ya baru kita memang. Iya. Jadi Baru kampus kita. lain tuh enggak ada yang mengembangkan. Apa belum atau belum terpikirkan sampai ke sana? Ya sebetulnya ada UKSW kan, Pak Andreas. Pak Andreas itu loh yang UKSW, tapi kan Iya. dia ngembangannya di kita juga ya. Ya. Cuman memang dia dulu pernah ya dia sekarang lagi mengembangkan, cuman mungkin karena di UKSW mungkin mahasiswanya nggak banyak ya. Jadi ya belum berkembang gitu. Nah, Iya. di yang lain-lainnya saya belum lihat gitu. Kalau foto akustik tuh, kalau foto akustik memang kalau di kita ya di Indonesia mesti Iya. belum ada kecuali di kita. ITB ya baru sebatas seminar-seminar, UI juga gitu ya. Karena untuk mengembangkannya itu perlu tadi walaupun kan peralatannya sebetulnya tidak mahal juga kan. Cuman biasanya orangnya. Kan yang banyak itu di kita itu kan alumni itu biasanya di material kan. Iya. Nah, di material. Jadi biasanya kalau waktu S3-nya material, terus mau ke yang baru itu agak berat gitu. Kan alumni kita jarang yang alumni di laser atau apa gitu ya. Tapi di UI banyak di LIPI cukup banyak sebetulnya. Cuman LIPI juga karena arah roadmap-nya ke material, jadi mereka diarahkan ke material. Nah, kalau di kita kan kebetulan ya kita kan bebas ya. Artinya di perguruan tinggi kan semaunya. Jadi ya kita bisa lumayan gitu maksudnya. Nah, itulah keuntungannya sebetulnya. Jadi nanti kalau ya ke depan lah ya kita lihat, dan sekarang lumayan ya paper-papernya kita termasuk dengan Mas Andreas itu kan bisa Q1 dan sebagainya ya. Ya cuman memang peralatan kita itu sebetulnya ya ya kita perlu kalau untuk yang standar ya standar misalnya Princeton kemudian National Instrument itu kan dananya tidak cukup ratusan juta ya, mahal banget gitu. Kita juga tidak punya meja standar untuk laser ya biar stabil gitu kan. Iya, meja biasa. Tapi ya maksud saya itu sih bukan halangan juga, walaupun kita mimpi juga ke sana. Ya nggak ngerti kapan ya, tapi minimal ya kita bergerak aja gitu. Toh ternyata ada juga gitu hasilnya kan, dengan peralatan yang homemade gitu bisa gitu sebetulnya. Bisa publish inter juga. Hah? Bisa sudah publish inter, maksudnya alat-alat dari iya betul bisa publish ya. Terakhir kan dengan yang Mas Andreas kan di SA tahun 2022 ini kan di Q1 juga, di Q1 gitu. Q1. Jadi artinya ya bisa lah diakui gitu. Yang penting tadi sebetulnya kalau di equipment kita tidak standar, tapi nanti hasil sampelnya ya yang betul-betul serius gitu. Iya. Jadi sampelnya yang kita treatment, ya artinya masuk akal mereka ya gitu. Kan toh sekarang kadang-kadang kan equipment tidak begitu ini, ya, bukannya tidak diperhatikan ya. Orang bebas kan sekarang sudah banyak gitu kali ya maksudnya. Tinggal bagaimana logika dalam software sama sampel. Jadi perlakuan terhadap sampel ya. Itu juga diakui gitu. Ini kan masuk akal ya gitu. Iya. Kalau dulu kan betul-betul ketika kita submit kemudian peralatannya itu tidak standar Newport atau apa gitu kan Princeton dan dilihat sekarang sih enggak ya. Mungkin lebih terbuka kan dia tahu ya. Jadi homemade itu bagus dan ya ketika saya jalan-jalan ke Korea ke Jepang itu kebanyakan peralatan mereka standar gitu loh, jarang yang homemade ya. Artinya betul-betul peralatan beli dari Amerika, kemudian mereka di sana hanya ini, bukan hanya, jadi merancang aja apa namanya, merakit gitu loh, peralatan merakit kan, jadi mereka merakit dan peralatannya kan standar banget ya, mulai dari
komponen apa namanya standar untuk equipment lens lasernya, kemudian lensanya, kemudian cerminnya, itu betul-betul mereka produk-produk Amerika gitu loh. Ya karena mereka punya duit kali ya. Nah, kita kan nggak punya duit, bukan ya mungkin ada duit ya, tapi Digunakan yang kayaknya lain. ya Banyak susah. alokasinya. Alokasinya lain, dan kita juga kan kalau nggak apa namanya kan nggak boleh sebetulnya kan beli equipment, itu kan kebijakan yang memang agak aneh ya. Ketika kebijakan beli alat tuh nggak boleh, itu kan sesuatu yang aneh. Karena ya dianggapnya kita semua sama kayak material gitu loh. Kita beli bahan, kemudian pakai XRD, same, sudah beres gitu. Padahal ya nggak bisa semua kayak gitu kan. Iya. Tidak melulu gitu. Pakai misalnya kan sekarang kalau UGM beli ini apa NMR ya, nuklir magnetic resonan kan gitu. Ya. Dikiranya udah beres semua orang pakai itu, ya nggak bisa kan. Nah kita untuk apa juga itu kan, walaupun mahal itu. Ini miliaran memang, tapi ya masa riset kita diarahkan ke ya kan ya nggak tertarik ya sudah nggak dipakai kan. Kita ya nggak bisa semua dong dianggap sama ya. Tapi ya itulah kebijakan yang kita nggak ngerti ya. Tapi ya sudah ya, artinya ya alhamdulillahnya ya kita masih bisa jalan. Ya gitu ya Mbak ya. Iya baik Pak. Nanti ya jam 11 mau ada ketemu dengan siapa tuh, si Randy ya. Oh, Oke, gitu ya. Mbak Tika ya. Terima Ya kasih Pak. nanti ya. Oke, nanti ditunggu minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, ya.